Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Limbong M, NIM A1C223130 dari kelas D. Di sini saya akan membahas definisi dan tahapan tidur dari Nurse Imran Pashar, SCAP, NS, MCAP. Yang pertama, tidur. Tidur adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan kesehatan, berkurangnya aktivitas otot, rangka, dan penurunan metabolisme tidur. Tidur merupakan sebuah proses biologis yang mampu pada semua orang, di mana individu akan mengalami perubahan status, kesadaran yang di dalamnya persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungannya. Yang kedua, fisiologis tidur. Fisiologis tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur yang melibatkan hubungan mekanisme secara bergantian agar mengaktifkan dan menekan pusat otak untuk dapat tidur dan bangun. Aktivitas tidur diatur oleh sistem mengaktivitasi yang merupakan sistem yang mengatur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat, termasuk pengaturan kewaspadaan dan tidur. Yang ketiga, jenis dan tahapan tidur. Dalam prosesnya, tidur dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, jenis tidur yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan dalam sistem pengaktivitasi retikulatoris, disebut dengan tidur gelombang lambat atau slow, karena gelombang otak bergerak sangat lambat, atau disebut juga tidur non-rapid. Yang keempat, fungsi tidur. Fungsi tidur ada 5 bagian antara lain. Yang pertama, sebagai menyimpan energi dan pemulihan energi tinggi yang digunakan selama beraktivitas di siang hari, diseimbangkan dengan penurunan energi di malam hari. Yang kedua disebut NIMS, berpendapat bahwa aktivitas pada bagian otak yang mengatur emosi, proses pembuatan keputusan, dan interaksi sosial. Yang ketiga, tidur memberikan waktu kepada neuron untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yang keempat, Rizka dan Salverlo diberikan hipotesis bahwa tidur membantu dalam proses memori saat orang tidur. Yang kelima, tidur memberikan pengaruh fisiologis pada sistem saraf dan struktur tubuh lain. Selanjutnya, fase-fase tidur dibagi menjadi 4 bagian antara lain. Yang pertama, NREM atau tidur ayam. Tahap pertama dari tidur adalah NREM atau non-rapid eye movement, tidur ayam. Fase ini disebut tidur ayam atau tidur ringan karena tubuh, mental, dan pikiran berada di abang realita dan bawah sadar. Pada fase ini bisa dibilang kamu sedang setengah sadar, dan otak menghasilkan gelombang beta yang kecil dan cepat. Pada tahapan tidur ini, mata kamu memang tertutup, tetapi kamu masih dapat dibangunkan atau terbangun dengan mudah. Pergerakan mata pada fase tertidur ini sangat lambat, begitu juga aktivitas otot. Selama fase tidur ini, kamu dapat mengalami sensasi aneh yang dikenal dengan istilah halusinasi hipogenik. Misalnya perasaan seperti terjatuh atau mendengar seseorang memanggil nama kamu. Setelah itu, otak akan menghasilkan gelombang theta beramplitude tertinggi, yaitu sejenis gelombang otak yang sangat lambat. Jika kamu terbangun dari fase tidur yang pertama ini, kamu biasanya dapat mengingat pecahan ingat gambar visual. Itulah sebabnya ketika ada yang membangunkanmu pada fase ini, kamu mungkin akan mengatakan dengan yakin bahwa kamu tidak benar-benar tidur. Yang kedua, REM atau menuju tidur pulas. Pada fase tidur kedua ini, denyut jantung dan pernapasan kamu akan lambat menjadi teratur dan suhu tubuh menurun. Kamu juga akan menjadi semakin kurang sadar akan lingkungan sekitar.
Jika terdengar suara, kamu mungkin tidak dapat memahami betul-betul kontennya. Ketika memasuki fase ini, gerak mata akan berhenti dan gelombang otak melambat, diiringi dengan hadirnya semburan gelombang cepat sekali bernama spindle tidur. Atau selain itu, fase tidur ini juga tertanda dengan adanya yaitu puncak tegangan tinggal negatif pendek. Keduanya hal kemudian bekerja sama untuk melindungi tidur dan menekan respon terhadap rangsangan luar, serta membantu penggabungan memori berbasis tidur dan pengelolaan informasi. Artinya, tubuh sedang bersiap-siap untuk tidur pulas. Yang ketiga, REM atau tidur pulas. Fase ketiga ini merupakan fase tidur pulas yang ditandai dengan pelepasan gelombang delta pada otak. Ketika telah memasuki fase ini, kamu akan jadi kurang responsif dan suara yang akan kamu dengar di sekitaran mungkin akan gagal untuk menghasilkan respon. Tidak ada gerakan mata dan aktivitas otot sama sekali dalam fase ini. Selama fase tidur ini, tubuh memulai perbaikan dan pertumbuhan jaringan, membangun kekuatan tulang dan otot, meningkatkan pasokan darah ke otot, serta meningkatkan dan memperkuat sistem imun. Tak hanya itu, energi dan hormon pertumbuhan yang penting untuk tumbuh kembang juga akan dipulihkan pada fase ini. Karena sudah pulas, kamu yang telah memasuki fase tidur ini akan sangat sulit untuk dibangunkan. Walaupun berhasil dibangunkan, kamu tidak akan bisa segera mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan, dan mungkin akan merasa kebingungan selama beberapa menit setelah bangun. Pada anak-anak, ngompol, night terror atau sleepwalking biasanya terjadi pada fase tidur ini. Yang keempat, REM tidur bermimpi. Fase terakhir dan terdalam dari tidur adalah REM atau Rapid Eye Movement, yang disebut juga tidur bermimpi. Ketika memasuki fase ini, pernapasan akan menjadi lebih cepat, tidak teratur, dan dangkal. Tak hanya itu, mata juga akan bengkak ke segala arah dengan cepat. Aktivitas otot dan detak jantung meningkat, darah naik, dan ereksi pada pria. Tidur pada fase ini juga disebut sebagai produk otak dan sistem tubuh lainnya akan bekerja. Otot-otot menjadi lebih reaksi. Mimpi biasanya terjadi pada fase tidur ini akibat meningkatnya aktivitas otot. Yang di lain sisi, kelumpuhan sementara terjadi pada otot. Fase tidur REM atau pertama biasanya terjadi sekitaran 70-90 menit setelah tertidur. Setelah sekitar 10 menit dalam tidur REM, siklus biasanya akan kembali menjadi tahap tidur REM. Umumnya 4 periode tambahan terjadi, masing-masing memiliki durasi yang lebih lama. Thank you.